Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil dengan NIM 43121120035. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Yang saya hormati dan muliakan Ibu Dr. Anda Winarmi, MPD selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan judul Bahasa Indonesia sebagai Penghala Ilmu Pengetahuan. Adapun latar belakang, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai alat komunikasi, di mana di Indonesia memiliki banyak bahasa. Tentu perlu ada bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, sehingga kita dapat melakukan penyebaran ilmu pengetahuan di Indonesia. Meskipun digunakan secara luas, pengembangan sebagai bahasa ilmiah masih menghadapi berbagai tantangan seperti terbatasnya kosakata teknis dan dominasi bahasa asing dalam publikasi akademik. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia di dunia ilmu pengetahuan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Dalam bahasa Indonesia, menjadi sebagai penghala ilmu pengetahuan tentu ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran bahasa Indonesia dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, apa tantangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Dan yang ketiga, bagaimana memperkuat posisi bahasa Indonesia secara global. Di samping itu, tentu punya tujuan. Tujuan pertama adalah menjelaskan peran strategis bahasa Indonesia dalam penyebaran ilmu pengetahuan lintas disiplin. Dan yang kedua, mengidentifikasi hambatan atau tantangan penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah. Dan tujuan yang ketiga, merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan daya saing bahasa Indonesia dalam ranah ilmiah global. Di samping ada tujuan, tentu ada manfaat pembahasan, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis yaitu dapat bermanfaat dan memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah teori untuk meningkatkan basis pengetahuan yang dapat digunakan peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi. Dan secara praktis, yaitu sarana pembelajaran untuk memahami materi penelitian, materi untuk melatih dan mengasah watak dan perilaku pengarang, dan referensi bagi peneliti selanjutnya. Di samping itu, eh, ada peran bahasa Indonesia sebagai penghala pengetahuan. Nah, peran bahasa Indonesia sebagai penghala pengetahuan itu diantaranya bahasa Indonesia penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan sebagai saluran komunikasi ilmiah. Di samping itu, mempermudah akses hasil penelitian dan inovasi bagi berbagai lapisan masyarakat, mendukung proses demokratisasi pengetahuan, berpotensi menjadi bahasa ilmu di wilayah Asia Tenggara dengan kebijakan yang tepat. Memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu melalui pengintegrasian dalam kurikulum pendidikan tinggi. Dan mendukung penerbitan buku ajar, jurnal, penelitian, dan karya riset dalam bahasa nasional. Di samping itu, peran bahasa Indonesia juga mendukung penerbitan buku, menerjemahkan karya ilmiah asing, memperkaya wawasan keilmuan nasional, promosi bahasa Indonesia ke tingkat global melalui platform ilmiah, digital, dan penerbitan online. Internasional bahasa Indonesia diajarkan sebagai bahasa asing di lebih dari 45 negara. Sampai itu,
menjadikan bahasa Indonesia sebagai penggerak ilmu pengetahuan adalah komitmen kolektif bangsa untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian ilmu di tingkat global. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan alat pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di samping ada peran tentu, ada tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia dalam pengembangan sebagai bahasa ilmiah. Di antaranya, terbatasnya kosakata teknis dan istilah ilmiah. Banyak ide ilmiah tidak memiliki terjemahan sehingga menggunakan istilah asing atau bahasa Inggris. Dan penggunaan istilah asing berlebihan mengganggu pemahaman pembaca umum dan pelajar. Di samping itu, minimnya jumlah publikasi ilmiah berbahasa Indonesia yang dapat pengakuan internasional. Dan tantangan selanjutnya adalah akademisi dan peneliti cenderung menulis dalam bahasa Inggris, menghambat kemajuan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Kurangnya budaya menulis ilmiah dalam bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa dan pengajar. Tantangan selanjutnya, institusi pendidikan tinggi belum memberikan pelatihan memadai mengenai penulisan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Jumlah jurnal ilmiah nasional yang berkualitas dan terindeks baik masih sedikit. Tanpa dukungan ekosistem yang solid, pengembangan bahasa Indonesia akan tertinggal. Tantangan selanjutnya adalah kemajuan teknologi dan globalisasi, perkembangan terbaru dan referensi utama sebagai besar dalam bahasa asing. Dan yang terakhir, tantangan yang terakhir adalah menghasilkan kesenjangan akses pengetahuan bagi mereka yang tidak menguasai bahasa asing. Adapun upaya untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan di tingkat global, diantaranya diperlukan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan lembaga penerbit untuk merumuskan kebijakan afirmatif. Dan yang kedua, pemberian insentif lebih bagi penulis, penerjemah, dan pengembang glosarium ilmiah. Selanjutnya dibutuhkan strategi nasional komprehensif, pembentukan terminologi, penerjemahan, referensi penting, insentif, publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Upaya selanjutnya yaitu upaya kolaboratif menjadikan bahasa Indonesia lebih kompetitif. Selanjutnya literasi ilmiah dan penerjemahan karya global di bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, digitalisasi dan promosi di ranah internasional. Sebagai kesimpulan, bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa ilmu pengetahuan karena jumlah penuturnya yang luas dan perannya sebagai bahasa nasional. Namun, pengembangannya sebagai bahasa ilmiah masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya kosakata teknis, rendahnya minat publikasi ilmiah dalam bahasa nasional, serta minimnya dukungan, kebijakan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan glosarium ilmiah, mendorong publikasi dalam bahasa Indonesia, serta meningkatkan literasi ilmiah agar bahasa Indonesia mampu bersaing di ranah global. Dan sebagai saran dari saya, yang pertama, pemerintah harus merumuskan dan menjalankan kebijakan afirmatif, mendukung penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah, termasuk insentif. Yang kedua, institusi pendidikan mengintegrasikan pelatihan penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia ke dalam kurikulum dan memperbanyak penerbitan karya akademik dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa nasional. Dan yang ketiga, lembaga bahasa dan akademisi bekerja sama dalam memperkaya kosakata teknis dan menyusun glosarium ilmiah lintas disiplin. Dan yang keempat,
peningkatan literasi ilmiah digital dalam bahasa Indonesia harus digalakkan untuk menjangkau audiens lebih luas, nasional dan internasional. Demikianlah yang dapat saya presentasikan pada kesempatan ini. Atas kekurangannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai Pak, saya aja Sudah, nih. sudah. Stop, ya sudah, sudah, sudah. Belum, baru stop share di more ya. Tadi kesimpulannya Bapak baca nggak? Aja, Baca kan? Pas saya nggak denger ya.